Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast saya, ruang diskusi santai tapi penuh makna tentang berbagai isu kesehatan mental. Saya Via, dan di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sering banget terjadi di sekitar kita, atau bahkan tanpa sadar kita juga pernah melakukannya. Yap, topik kita hari ini adalah kaitan kesehatan mental terhadap perilaku pelaku body shaming. Body shaming itu apa sih? Dan kenapa orang bisa mengomentari tubuh orang lain dengan cara menyakitkan? Lebih dalam lagi, apa hubungan antara body shaming dengan kondisi mental si pelaku? Yuk kita bahas bareng-bareng. Apa itu body shaming? Body shaming adalah tindakan mengomentari, mengkritik, dan merendahkan bentuk fisik seseorang. Komentar seperti, "Kok kamu gemukan ya? Kurus banget, makan dong." Atau bahkan, "Wah, kulit kamu makin gelap ya sekarang." Itu semua adalah contoh body shaming. Lucunya, seringkali si pelaku bersembunyi di balik kalimat seperti, "Ini cuma bercanda kok," atau "Itu biar buat kamu termotivasi aja sih." Padahal, bagi orang yang menerima komentar itu, dampaknya bisa sangat dalam, menurunkan rasa percaya diri, memicu kecemasan, bahkan depresi. Tapi kita nggak akan cuman bahas dari sisi korban saja kok hari ini. Kita bakal bedah kenapa seseorang bisa menjadi pelaku body shaming. Dan disinilah kesehatan mental punya peran besar. Kesehatan mental itu apa sih? Kesehatan mental bukan cuman tentang bebas dari gangguan seperti depresi atau gangguan kecemasan. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang menyadari potensi dirinya, bisa menghadapi tekanan hidup, bekerja produktif, dan berkontribusi pada masyarakat. Jadi orang yang mentalnya sehat itu bukan berarti nggak stres, tapi dia tahu bagaimana cara mengelola emosinya, mengenali perasaannya, dan berperilaku secara adaptif. Nah, kalau orang yang tidak memiliki kemampuan ini, bisa jadi pelampiasannya muncul dalam bentuk perilaku negatif, salah satunya yaitu body shaming. Kenapa pelaku melakukan body shaming? Ada beberapa penjelasan psikologis kenapa seseorang bisa menjadi pelaku body shaming, yaitu pertama, proyeksi diri. Menurut teori psikoanalisis Freud, yang dimana istilah proyeksi saat seseorang memindahkan rasa tidak nyaman dalam dirinya ke orang lain. Misalnya, dia tidak puas dengan tubuhnya sendiri, tetapi malah menyerang orang lain untuk menutupi rasa tidak amannya. Dua, rendahnya self-esteem. Menurut Rosenberg, orang dengan harga diri rendah cenderung mencari pengakuan lewat cara yang tidak sehat, seperti merendahkan orang lain agar merasa lebih baik. Ketiga, lingkungan sosial yang tidak sehat. Mungkin sejak kecil kita bisa terbiasa melihat candaan fisik, baik di rumah, sekolah, ataupun media sosial. Pola itu terbawa hingga kita besar. Butuh validasi sosial. Era di mana sosial mengomentari jahat seringkali dianggap hiburan atau lucu, padahal itu bisa saja mencerminkan rasa luka dalam diri seseorang. Dampak kesehatan mental yang buruk pada perilaku. Sering kita lupa bahwa pelaku body shaming juga bisa berdampak secara mental. Mereka mungkin saja mengalami tekanan batin yang tidak tersalurkan, memiliki gangguan citra tubuh, pernah menjadi korban body shaming sebelumnya. Penelitian dari Pool and Howard 2018 menunjukkan bahwa pelaku body shaming banyak yang dulunya menjadi korban dan mereka meluruskan luka yang sebelumnya. Studi dan fakta. Sebuah studi dari Homan 2019 menentukan bahwa pelaku body shaming yang terus-menerus melakukan itu bisa merasa bersalah, mengalami kecemasan mental, dan bahkan depresi karena tidak tahu cara keluar dari siklus itu. Media sosial membuat semuanya lebih cepat. Berkomentar jahat bisa menyebar luas tanpa kita tahu betapa sakitnya bagi menerima dan bahaya bagi yang melontarkannya. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satu semua itu yang bisa kita lakukan yaitu sadar diri. Tanyakan kenapa kamu mengomentari orang lain, lalu empati. Bayangkan aja gimana kalau kita yang di komentar seperti itu. Bangun lingkungan positif. Stop bercanda tentang fisik.
edukasi. Podcast kayak gini bisa menjadi salah satu bentuk edukasi. Refleksi pribadi, saya selama mempersiapkan podcast ini, saya pribadi jadi merasa makin sadar bahwa hal yang kita anggap sepele ternyata berdampak besar. Terkadang kita ngomong ngasal tetapi ternyata menyakiti orang dalam diam. Mungkin berkomentar kita muncul karena kita sendiri belum selesai dengan rasa tidak aman di dalam diri sendiri. Podcast ini jadi ajang refleksi buat saya untuk belajar lebih bijak sebelum berucap. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Semoga kamu yang dengar menjadi lebih paham bahwa pelaku body shaming bukan cuma perlu dikritik, tetapi juga dibantu untuk menjadi lebih sembuh. Yuk kita mulai membangun budaya empati, bukan berkomentar jahat. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Via, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.